Bentar. Ya. Silakan, mari teman-teman kita berdoa. Mute, masih mute. Nggak kedengaran suaramu. Nah, Ya. Oke, Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pelajaran dari Bapak. Semoga apa yang disampaikan menjadi pegangan buat kami untuk ke depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. amin. Bapak, Putra, dan Oke, Kudus. Amin. terima kasih Octavia. Baik, sebelum ke materinya kita ini ke teman-teman. Diajak untuk berpikir kritis, ini jadi bahaya. Kita harus berdebat nih. Jadi kita kali ini pakai game ya. Gamenya itu Angels versus Demon. Demonnya saya, ya. Angelsnya kalian. Ya, jadi Irmina itu sekarang jadi malaikat ya. Ventia jadi malaikat. Pantes ya ini. Florentina jadi malaikat. Setia jadi malaikat pantas nggak, Set? Harus pantas ya. Harus pantas. Jadi saya tanya dulu ya. Teman-teman mungkin ada yang Katolik bayi, ada yang Katolik dewasa. Ya, mengimani Yesus bayi dan dewasa. Saya tanya teman-teman itu mengapa mengimani Yesus ya. Jadi pertama baptis bayi atau dewasa. Dan sekarang kan sudah besar ya, semuanya sudah besar. Kenapa masih beriman pada Yesus? Pertanyaannya itu ya. Kenapa Irmina, Setio, Bernadetta, Okti masih beriman pada Yesus? Oke, Irmina dulu. Silahkan ya. Baptis bayi atau dewasa, lalu mengapa masih beriman pada Yesus? Doa sudah selesai, Irmina? Jawab dulu. Atau masih bingung atau bagaimana? Sebentar dulu Pak, masih dipikir. Wah, ini dia. Kalau kita Bu Guru Bernadetta Okti. Nah, baptis bayi atau dewasa, mengapa mengimani Baptisnya Yesus? baptis bayi, Pak. Oke. Terus? Mengapa masih mengimani kepada Yesus? Karena Yesus menjadi apa ya Pak namanya, tegak teguh di dalam jiwa saya sebagai patokan saya buat terus beriman, Pak. Gitu. Jadi apa? Jadi Yesus tuh ada di hatimu gitu ya? Ada di Iya. hatimu. Kalau kamu menjawab rambutnya terakhir itu kayak model itu loh, Bernadetta. Jadi Iya, Pak. Sumuk, Pak, ini kipasnya. semua ya. Iya, saya juga semua. Kalau Fajar, gimana Jar? Saya baptis bayi, Pak. Karena apa? Saya masih mengimani Yesus karena Yesus itu menurut saya sebagai penyelamat saya, mengampuni dosa-dosa juga. Terus juga buat saya lebih memiliki tujuan hidup sebagai Katolik. Begitu. Baik, terima kasih Fajar. Kalau Florentina Gulu? Gimana Flo? Siapa Pak? Aku. Oh, Indah Hulu boleh. Baru Florentina Gulu. Ini masih malu-malu. Indah Hulu, silakan. Ya, menurut saya kalau dibaptis itu, saya percaya bahwa setelah baptisan itu saya bersatu dengan Kristus, jiwa saya dengan Kristus, dan saya yakin setelah saya sudah dibaptis, saya akan bersama-sama terus dengan Kristus, walaupun saya tidak melihatnya, tapi saya percaya bahwa dia ada di setiap langkah kehidupan saya. Gitu, Pak. Terima kasih ya. Oke, jadi ada di setiap langkah hidup, ditambah Fajar tadi,
bahkan setelah mati ya. Jadi masalahnya adalah keselamatan ini. Itu yang saya tangkap dari beberapa sharing teman-teman. Kalau Gulo gimana Gulo? Florentina? Jangan hanya beri senyum Gulo, beri jawaban juga. Kamu beri senyum saya nilai bagaimana? Silahkan. Masih mikir? Oke. Wah, jangan sampai lagi galau nih. Pacarmu beda agama atau gimana? Kok galau gitu? Ya, baik. Kita tunggu dulu ya. Florentina habis ini. Ventia Enjang. Gimana, Ven? Iya, Pak. Hmm. Saya baptisnya baptis dari bayi. Terus kenapa masih mengimani Yesus? Kalau menurut saya, Yesus itu apa ya, Pak? Rumah bagi saya buat berkeluh kesah, bercerita. Biasanya kalau susah ada masalah, saya berdoa. Ya, begitulah. Terima kasih, Ventia ya. Kalau wah, jawabannya adem-adem ya. Ventia juga. Kamu jurusan apa, Ven? Saya D3 keperawatan, Pak. Oh, perawat. Pantas-pantas ya. Kalau siapa yang belum? Roy. Kalau Roy gimana, Roy? Gimana Pak? Apa? Gimana kabarmu? Oh, Dua sehat Pak. Tadi baru gabung. Ya, ya. Dua pertanyaan. Kamu baptis bayi atau dewasa? Lalu Baptis. mengapa? Hah? Kenapa? Iya, Bayi. iya, iya. Bayi. Mengapa masih mengimani Yesus? Sa- masih mengimani Yesus ya. Karena saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita sebagai umat Kristen, dan Tuhan itu adalah penebus dosa kita sebagai orang yang percaya padanya. Itu aja Pak. Penebus, ya. Jadi Yesus tidak hanya menyelamatkan saya ketika hidup, ya. Bahkan ketika nanti mati, kalian percaya yang sudah sharing ini, Yesus juga akan menyelamatkan. Itu sekilas yang saya tangkap ya. Kalau Setio gimana? Iya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, saya baptis dewasa Pak. Menarik ini. Saya Usia berapa baptis dewasa? SMP Pak. Oke. Lalu saya baptis tuh karena saya nggak suka agama yang lain Pak. Malah begitu ya? Iya, Jadi karena kamu baptis Katolik karena tidak suka agama yang lain. Ya, ini menarik. Maksudnya kan dulu di SD saya belajarnya agama Kristen Pak. Itu kan kebanyakan nyanyi-nyanyi Pak. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi. Ya, kalau waktu saya TK juga TK-nya tuh negeri Pak. Negeri kan kebanyakan Muslim, jadi diajarin nulis baca tulis Al-Quran Pak. Tapi saya nggak bisa Pak itu. Terus makanya saya mengimani Katolik. Soalnya ibu juga Katolik, semuanya Katolik semua. Tapi belum dibaptis, makanya saya lebih ke Katolik. Karena mungkin sekarang juga ikut Krisma, jadi lebih percaya Pak. Oh iya, Krisma di mana, Set? Di gereja di paroki saya, Pak. Iya, paroki mana? Di paroki Banyumanik. Oh iya, iya. Oke. Baik, terima kasih Setio. Ya, Pak. Menarik ini. Karena memang tidak suka agama yang lain. Tadi awalnya begitu tadi ya. Oke. Kalau Yanaria, gimana Yan? Kalau menurutku
kenapa saya mengimani Yesus? Karena Yesus itu mengajarkan kita bagaimana berharap tentang perdamaian dan lain sebagainya. Ya. Juru damai gitu ya. Baik teman-teman, semoga yang lain juga menjawab hal yang positif. Karena video di penugasan di pertemuan keempat ini adalah berdasar dari kritik terhadap agama-agama. Ya, jadi dalam video itu nanti teman-teman akan memahami bahwa dalam banyak kejadian agama itu malah memecah belah gitu ya. Nanti akan ada contoh bahwa di negara-negara yang mayoritas Muslim misalnya terjadi perang, nanti perang saudara juga terjadi, perang antar suku juga terjadi, misalnya perang antar budaya juga terjadi di Iran, Irak gitu ya, di negara Nigeria, tadi barusan saya lihat ada berita bom bunuh diri bermotifkan agama di Somalia. Ternyata demikian juga di negara-negara Kristiani, jangan salah. Negara Kristiani juga banyak yang berkontribusi terhadap kemiskinan, peperangan. Kita tahu kalau misalnya obat bius itu diimpor dari negara Amerika Latin, gitu ya. Ternyata banyak negara-negara yang populasinya mayoritasnya Kristiani, termasuk Katolik itu negara miskin, gitu ya. Negara yang kekerasannya cukup tinggi, gitu. Demikian juga negara-negara yang Hindu, negara yang Yahudi. Nah, pertanyaannya lalu di sana, apakah benar bahwa negara itu, agama itu malah membawa orang pada kekerasan dan bahkan kemiskinan? Sementara nanti dibandingkan pada negara-negara yang mayoritas populasinya ateis itu ayem-ayem aja, tentrem-tentrem aja. Ya, jadi lalu pertanyaannya pada kalian, setuju tidak dengan pernyataan dari Vision Humanity Org tadi, ya, bahwa agama itu hanya membawa perpecahan gitu. Tadi dikatakan Setio, saya agama Katolik karena tidak suka agama lain. Jangan sampai agama lain juga sama. Saya tidak suka agama Katolik, makanya saya Islam. Oleh karena itu, yang Katolik kafir gitu. Mungkin yang Katolik juga, yang masuk surga itu hanya yang Katolik gitu. Yang lain itu kafir gitu. Nah, apakah seperti itu? Apakah agama itu membawa perpecahan, kemiskinan, atau membawa kebahagiaan? Nah, nanti silahkan kalian masuk di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat. Lalu akan ada ini teman-teman, akan ada video tambahan. Silahkan teman-teman untuk absen di kolom komentar YouTube itu, ya. Jadi ada 2 video. Yang pertama video yang tidak YouTube karena keras ya, dia keras. Yang kedua video YouTube saya. Video YouTube saya, nanti silahkan kalian masuk dan absen di sana. Oke, itu saja dulu. Ada pertanyaan? Yang terakhir Pak, boleh dijelasin lagi nggak? Yang apa? Yang Bapak baru sampaikan. Mohon maaf Pak, baru bisa mendengarkan, gabungnya udah dari tadi, mendengarkannya barusan ini. Handset saya tertinggal tadi. Oh ya, Bu Katarina ya? Iya. Baik. Sebentar. Ini saya tunggu. Jadi nanti kalau kalian masuk, teman-teman masuk di keempat, akan ada materi dan penugasan. Gitu ya. Materinya ada 2. 1, video saya yang menjelaskan martabat manusia. Ya. Jadi di sana juga dijelaskan kenapa manusia salah paham terhadap agama. Yang kedua, ini video yang cukup keras ya. Ini mengajak kita untuk berpikir kritis. Ada video yang menyatakan agama itu hanya memecah belah saja.
Akan ada bukti-bukti bahwa manusia beragama itu semakin sempit cara pikirnya. Jadi agama itu kalau dihayati oleh manusia-manusia itu hanya membawa kemiskinan, perpecahan gitu. Nanti datanya ada. Negara-negara ateis itu malah justru lebih makmur daripada negara-negara Kristiani. Nah, silahkan nanti teman-teman menjawab pertanyaan. Apakah setuju atau tidak setuju? Apakah agama itu membawa perpecahan dan kemiskinan atau tidak gitu. Nah, makanya silahkan dijawab. Jawabannya dalam bentuk ya, karena kalian online, maka dalam bentuk video ya, dengan argumen yang jelas. Itu saya ulang Pak, lagi mau ya. tanya Pak. Nggih. Itu jawabnya sekarang apa besok Pak? Oh, waktunya 1 minggu aja. Oh, 1 Waktunya 1 minggu. minggu. Tetapi absennya sekarang. Absennya itu ada di video saya nanti, di YouTube ya, di kolom komentar. Bapak belum ada ya Pak YouTube-nya ya? Sebentar, saya kirim ke situ juga ya. Tugas keempat ya, Pak. Itu ke grup Kelas aja. karyawan. Bentar. Ya ini. Saya kirim di WA juga. Oke, Pak. Ya, itu nanti dilihat dulu, lalu absen di kolom komentar, lalu ke pertemuan keempat. Lalu nanti menjawab. Dengan video reaction, deadline-nya 1 minggu. Tapi absennya sekarang ya, supaya saya bisa data di sistem. Begitu ya? Oke Pak. Iya, Pak. Ya, mari kita tutup sambil saya menunggu ya doa kalian dan seterusnya. Oh, ada pertanyaan, silahkan Setio, gimana? Itu videonya di-upload YouTube lagi apa ada, Pak? Besok pagi Langsung. boleh. Deadline-nya 1 minggu, Setio. Itu di-upload di YouTube lagi maksudnya, Pak? Apa langsung Ya, di betul. Supaya Classroom? memorinya saya tidak penuh ya. Jadi di-upload di YouTube, lalu dimasukkan di link penugasan. Oh ya. Di Google Class. Begitu ya. Berarti itu durasinya 5 menit lagi. Durasinya saya silakan aja. Silakan Anda. Yang penting argumennya yang saya nilai adalah apakah argumennya itu bagus tidak cara penyampaian argumennya. Itu kan debat sebenarnya. Apakah logis atau tidak logis? Apakah argumen-argumen fanatis? Pokoknya yang paling benar agama saya. Nah, itu lalu tidak terlalu tinggi. Tapi misalnya Anda ada kutipan fakta tentang bagaimana agama itu membuat orang tadi dikatakan damai, dikatakan rukun, tadi ya, membuat hati ini tenang. Nah, itu semoga muncul dalam jawaban. Bukannya membuat rusuh, bukannya membuat benci sama orang lain, begitu. Begitu ya? Oh iya, Pak, terima kasih. Ya, nanti dilihat saja dulu. Baik, teman-teman, kalau gitu kita akhiri ya. Daripada nimah hati laya ngalamun gini ya. Gini, pimpin doa penutup laya. Silakan. Deadline 1 minggu. Iya, Laya pimpin doa penutup. Loh, kok malah hilang? Kemana? Lai. Ya, gitu. Aku ya, Pak. Kenapa? Bilang aku yang bawa kita doa. Iya, coba dirimu doa. Masa doa penutup nggak bisa? Ayo. Oh, bisa. Silakan. Oke, baik teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah-Mu buat kami semua. Bapak, inilah anak-Mu. Kami tahu bukan karena manusia yang banyak dosa, kami harap Tuhan, Engkaulah menghapuskan dalam hidup kami agar tidak menjadi penghambat berkat anugerah-Mu buat kami anak-anak-Mu. Ya Bapak, inilah doa kami yang singkat ini, hanya kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, penebus dosa manusia. Amin. Bapak, Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Begitu saja dulu ya untuk hari ini. Silahkan lanjut ke melihat penjelasan saya tentang martabat manusia sebagai basic. Lalu silahkan berdebat dengan video yang saya berikan. Begitu ya.
Selamat sore teman-teman. Salam sehat. Jangan lupa bahagia ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.